Saya Wawan Setiawan. Saya Hamidah. Halo, saya Hamel. Saya Febrianto Giawa. Saya Eka Surabina Angin. Saya Indah Widyaningsih. Tahun 2025, Tapan tanah longsor. Peristiwa ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengubah kehidupan ribuan masyarakat dalam sekejap. Bencana ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan. Selain itu, kurangnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat memperparah dampak yang terjadi. Isu ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa bencana bukan murni faktor alam, melainkan juga akibat ulah manusia. Rizky Sisilia Dewi, seorang aktivis dari organisasi Satya Bumi, mengatakan penebangan hutan, pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta degradasi ekosistem mengurangi kemampuan alam menyerap air. Ketika hujan ekstrim turun, aliran air bergerak cepat sambil menyeret material kayu dari hulu ke hilir, merusak rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Dampak bencana ini sangat luas. Dari sisi sosial, banyak warga kehilangan rumah, bahkan nyawa, dan mengalami trauma. Dari sisi ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencaharian, terutama petani dan pedagang. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan rusak, sehingga menghambat distribusi bantuan. Sementara itu, dari sisi lingkungan, kerusakan hutan semakin parah dan sungai mengalami pendangkalan. Jika tidak ditangani, bencana serupa dapat terus berulang di masa depan. Banjir bandang dan tanah longsor melanda 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada November 2025. Data korban meninggal dunia mencapai 103, 524 korban luka-luka, dan sekitar 18.331 pengungsi. Jumlah masyarakat terdampak diperkirakan mencapai 296.454 jiwa. Akses transportasi darat menuju beberapa wilayah terdampak sempat terputus akibat longsor yang menutup jalur utama dan menyebabkan sejumlah daerah terisolasi. Fakta menunjukkan bahwa bencana ini merupakan kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Curah hujan tinggi memang menjadi pemicu, namun kondisi lingkungan yang rusak memperparah dampaknya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Menjaga lingkungan adalah bagian dari bela negara. Kita dapat berkontribusi dengan cara sederhana, seperti tidak merusak hutan, peduli terhadap lingkungan, serta membantu sesama saat terjadi bencana. Bela negara bukan hanya tentang pertahanan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan tanggung jawab terhadap bangsa. Bencana Tapanuli Tengah 2025 menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Mari bersama, kita wujudkan kepedulian sebagai bentuk nyata bela negara.